Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Marcus Rashford di musim pertama dari Erik ten Hag tampil fantastis, 30 gol satu musim. Tapi di musim sebelumnya, di musim setelahnya, artinya musim kemarin ya, sebelum musim ini jeblok dia. Jadi penampilannya jauh menurun. Marcus Rashford ini bahkan menjadi bulan-bulanan kritik baik dari media, dari pundit, bahkan dari fans Manchester United sendiri. Marcus Rashford yang 2 musim lalu menciptakan 17 gol di kompetisi liga ya, merupakan pencapaian yang bagus. Musim lalu ini hanya 7, bahkan dengan jumlah pertandingan yang hampir sama. Nah, tapi musim ini 4 pertandingan di liga Marcus Rashford sudah menciptakan 1 gol. Bahkan jika dikombinasikan dengan turnamen lain ataupun kompetisi lain, Carabao ya, Marcus Rashford sudah menciptakan 3 gol. 3 gol ini bahkan diciptakan secara berurutan. Ketika menghadapi Barnsley, Manchester United yang menang besar itu, Marcus Rashford tampil sangat tajam, tampil cepat, sentuhannya pun juga sangat baik, kombinasi dengan pemain-pemain lain pun juga sangat baik. Bahkan ada cerita ya, ternyata penalti yang diambil oleh Anthony itu diberikan oleh Marcus Rashford. Kenapa? Karena Marcus Rashford melihat bahwa ya Anthony ini lebih butuh untuk mencetak gol ya, dia juga butuh untuk mencetak gol untuk mengembalikan rasa percaya dirinya, dan ya ini merupakan hal-hal yang positif dari Marcus Rashford musim ini. Ada perbedaan di sana. Musim lalu gua menganalisa bahwa kenapa Marcus Rashford jeblok? Ya nampaknya memang tekanan yang begitu besar ya terhadap penampilan dari Marcus Rashford itu sendiri yang membuat dia tidak nyaman. Dan karena dia tidak nyaman, dia tidak enjoy, dia tidak bahagia tampil di atas lapangan, dan ini mempengaruhi penampilan secara keseluruhan. Gue juga melihat bagaimana karakter permainan karakter personal dari Marcus Rashford, bukan permainan, karakter personal dari Marcus Rashford ini bukan tipe yang bisa mengangkat ya skuad ataupun tim secara keseluruhan. Dia lebih ngikut, dan seperti kita tahu musim lalu Manchester United ini buruk, Manchester United ini nggak bagus, sehingga Marcus Rashford pun terbawa. Ada beberapa kasus misalnya yang di Dublin kalau tidak salah, yang dia telat latihan sampai harus klarifikasi, wawancara dan lain-lain. Ini memperlihatkan bahwa sedemikian susah Marcus Rashford musim lalu bersama dengan Manchester United, terutama dalam keadaan mentalnya dia. Dan untuk musim ini ternyata sejauh ini berbeda ya. Bagaimana dia sangat positif, dia menjadi andalan di dalam beberapa pertandingan, dia tetap mendapatkan kepercayaan dari tim kepelatihan, walaupun banyak juga pertanyaan dari fans di pertandingan-pertandingan sebelumnya, dia tampil buruk, kenapa dia diberi kesempatan terus gitu kan. Tapi ternyata perlahan nampaknya ini ada jawaban. Dan yang menarik, ini ada sebuah artikel juga dari Mirror ya, bagaimana ditulis bagaimana pengorbanan Marcus Rashford ini mulai buahkan hasil setelah dia mengikuti contoh dari Bruno Fernandes. Wow, oke. Ini ditulis oleh David McDonald ya. Marcus Rashford melakukan latihan ekstra selama international break, dengan hasil yang dilihat bagaimana ada improve ataupun perkembangan ya bagi Manchester United, dan 3 pertandingan di 2 pertandingan terakhir. Selama international break, Marcus Rashford ini mengambil extra training untuk membuat dia dalam kondisi yang lebih bagus dan siap untuk beraksi bagi Manchester United. Dan kalau dilihat lagi ya di tim nasional Inggris, bagaimana dia ini ya tidak terlibat dalam skuad Inggris di Euro 2024. Dia ini mengambil peran juga ya, dia ikut dalam sesi tambahan dari yang ini tidak dilakukan oleh pelatih Manchester United. Jadi dia ikut latihan di klub non liga ya, bersama dengan Ashton United dan juga West Didsbury serta Charlton AFC. Jadi ada latihan tambahan yang diambil oleh Marcus Rashford pada saat itu. Dan ya ini yang disebutkan oleh Mirror bahwa hasilnya bisa terlihat saat ini. Manchester United tampil positif ketika menghadapi Southampton 3-0, dan dia melakukan finishing yang sangat klinikal. Bahkan penyerang berusia 26 tahun ini juga menciptakan 2 gol serta satu assist untuk membantu Manchester United menang 7-0 menghadapi
Barnsley. Marcus Rashford terlihat lebih tajam dan lebih fokus setelah musim lalu memiliki banyak problem di dalam dan di luar lapangan dan hanya menciptakan 8 gol di semua kompetisi. Ini merupakan salah satu yang terendah sebenarnya ya. Dan ya, tapi dengan Marcus Rashford ini terlihat memiliki energi yang baru di musim panas di preseason dan juga mengalami preseason yang penuh. Ini memberikan harapan bagi Manchester United kalau dia bisa menemukan apa yang hilang setelah musim atau 2 musim sebelumnya ya. Dia bisa mencetak 30 gol dalam satu musim. Ada pendapat dari Ryan Hooper, ini dari RH Elite Coaching, mantan pemain dari Accrington Stanley yang pernah bekerja dengan Bruno Fernandes dan juga Diogo Dalot. Ini mengungkapkan bagaimana Marcus Rashford ini sangat ingin bisa lebih tajam dan lebih fit. Tentu saja Marcus Rashford tidak berada di skuad Inggris, itu yang dikatakan dia ya. Jadi timnya ini mengontak saya dan dia ingin melakukan pekerjaan ekstra, latihan ekstra ya. Dan ya, dia ingin berlatih. Ini yang dikatakan oleh Hooper ke Stratford Paddock. Ada banyak orang yang memiliki opini terkait dengan Marcus. Tapi saya bisa mengatakan ya, ini jauh dari apa yang orang-orang pikirkan. Dia mencintai football, dia mencintai latihan, dan ya, dia ingin melakukan ekstra latihan. Dia hanya ingin bekerja sangat keras dan dia sangat mencintai pertandingan. Anda bisa lihat bagaimana cara dia berlatih, lalu bagaimana dia berkomunikasi, dan bagaimana dia bekerja melalui hal-hal yang detail. Saya memiliki banyak percakapan yang luar biasa dengan dia ya, tentang teknik dan juga dengan beberapa hal lainnya. Dan ini merupakan sebuah kesenangan ya. Marcus sangat brilian dan seperti pemain lainnya ya, dia ini juga sangat detail. Saya akan mengatakan, kenapa Anda tidak melakukan ini? Ayo kita mencoba melakukan itu. Dan dia akan melihatnya secara lebih detail tentang teknik-teknik yang berbeda dari orang lain. Jadi satu hal ya yang akan bekerja mungkin lebih bagus untuk orang lain tapi tidak dengan dia, karena dia memiliki sesuatu yang berbeda ya. Percaya kepada saya, tidak ada batu yang tidak akan kembali dalam waktu, ketika artinya ceritanya dia ingin seperti kayak memberikan peribahasa ya, segala sesuatu pasti akan membuahkan hasil. Dan dengan Marcus, dia sangat bekerja keras, dari melakukan fitness sampai dia melakukan hal yang lain juga ya. Apakah dia ini berlari, apakah dia ini bekerja untuk finishing, one on one, dan banyak technical stuff yang lainnya. Dia ingin menjadi yang terbaik yang dia bisa. Dan fakta bahwa Marcus Rashford ini juga melakukan extra training ini menunjukkan karakter dari Marcus Rashford ya, bahwa dia ingin yang terbaik. Saya merasa sangat beruntung ya, bahwa pemain ini dia merasa ya, dia datang ke saya dan melakukan pekerjaan yang ekstra untuk bisa mengimprove atau mengembangkan permainannya lagi. Kita harus bekerja dan ini sangat intens. Kita melakukannya secara baik, secara proper, dan para pemain bisa melihat hasilnya di atas lapangan. Dan inilah kenapa mereka terus datang. Dan juga Christian Eriksen memberikan pendapat terkait dengan Marcus Rashford. Dia merupakan goal scorer, artinya pencetak gol. Kita membutuhkan dia di kemampuan dia yang terbaik, dan saya yakin dia akan terus berkembang ya. Walaupun sebenarnya dia juga sedang berkembang. Dia selalu menciptakan peluang-peluang untuk tim dan juga untuk dirinya sendiri. Dan dia saat ini dan kita berharap ya, dia bisa berlanjut untuk melakukan hal tersebut. Rio Ferdinand juga sempat nge-tweet itu, dia mengunjungi Carrington dan dia melihat ada 2 orang pemain. Ini gue ngomong apa ya, bangga juga gitu ya melihat dari kabar dari Rio Ferdinand ini. Ada 2 pemain yang melakukan ekstra latihan setelah latihan resmi selesai. 2 pemain ini sambil bersenda gurau melakukan shooting, melakukan ya latihan ekstra. 2 pemain tersebut adalah Kapten Bruno Fernandes dan Marcus Rashford.
luar biasa sih dari apa yang dikatakan oleh Rio Ferdinand ya. Gua tahu banyak komentar Bruno begini dan begitu sebagai kapten, begini dan begitu, Rashford begini dan begitu. Faktanya adalah Bruno Fernandes dengan atribut ataupun juga atribut yang terbaik ya di Manchester United, begitupun juga kontribusinya. Dan ternyata sebagai kapten ini tidak hanya tentang di atas lapangan, di dressing room, tapi juga di luar itu semua. Dan bagaimana ada contoh yang diikuti oleh Marcus Rashford mengenai kerja keras, ini merupakan hal juga yang salah satu tugas sih menurut gue dari seorang kapten. Dan bagaimanapun dia juga membimbing, artinya dia memberi contoh dan juga dia melakukan hal yang juga lebih real ya terhadap hal tersebut. Ini juga merupakan salah satu tugas besar sih dari seorang kapten tim sebesar Manchester United, dan sejauh ini gue melihat Bruno bisa melakukannya. Terkait dengan Marcus Rashford, apa yang dikabarkan oleh Mirror, apa yang dikatakan oleh Rio Ferdinand, menurut gue ini hal yang positif. Tentu saja akan banyak fans langsung ngejudge ya, menilai, ya kita lihat saja nanti akan berapa gol. Gue bukan tipe yang melihat hanya kepada hasil saja, tapi gue juga melihat bagaimana proses. Karena di proses itu ada banyak hal yang juga bisa dilihat ya, ada attitude, ada karakter, ada keinginan, ada usaha, dan juga lain-lain. Yes, pada ujungnya kita juga ingin melihat Marcus Rashford ini bisa menciptakan banyak gol. Tapi untuk menciptakan banyak gol itu juga ada tahap-tahapan menuju ke sana. Mungkin gol akan datang dengan cepat, mungkin gol akan datang belakangan, atau mungkin tidak sama sekali. Itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Tapi bagaimana hal-hal ya, komponen-komponen detail seperti ini memperlihatkan adanya positivity, adanya hal yang positif di squad ini. Dan menurut gue ini juga hal yang juga positif secara squad, secara besar, bahwa mereka ini saling mendukung satu dan yang lainnya ya kan, untuk bisa sukses di atas lapangan. Dan tentu saja kesuksesan mereka di atas lapangan ini akan diharapkan membawa Manchester United bisa lebih sukses lagi, setidaknya lebih baik ya dibandingkan dengan musim lalu. Jadi kita akan lihat ya seperti apa situasinya. Gua apapun itu, gue tidak pernah begini. Ada beberapa pemain Manchester United yang tampil di bawah form ya, itu gue sepakat. Tapi selama mereka memakai jersey Manchester United, selama mereka bekerja keras ya untuk Manchester United di latihan, di atas lapangan, ya gue tidak ada alasan untuk tidak mendukung mereka. Walaupun mungkin mereka tampil tidak dalam situasi yang terbaik, mungkin mereka flop katakanlah seperti itu ya, mungkin mereka melakukan kesalahan, tapi selama mereka berjersey Manchester United, merupakan bagian squad dari Manchester United, gue tidak alasan untuk tidak mensupport mereka sih secara ringan amatiran. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.